Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Karolin Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji mediasi dan juga uji moderasi. Pertama-tama saya akan memulai dengan uji mediasi terlebih dahulu. Jadi uji mediasi itu apa sih? Uji mediasi sendiri adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen atau variabel X dan juga variabel dependennya atau variabel Y itu dapat dijelaskan melalui variabel perantara atau mediatornya. Di mana dalam video kali ini saya menggunakan pendekatan dari Barron dan Kenny dengan melakukan tiga langkah utama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai data-data yang akan saya gunakan untuk uji mediasi di video ini. Jadi, saya akan menilai apakah peran nilai tukar dalam memediasi pengaruh inflasi terhadap foreign direct investment pada negara-negara Asia di periode tahun 2018 hingga 2022. Di sini saya menggunakan inflasi sebagai variabel independen atau variabel X-nya. Kemudian untuk variabel dependennya saya menggunakan FDI atau Foreign Direct Investment dan untuk variabel perantara atau mediatornya saya menggunakan exchange rate. Nah, di sini bisa kita copy terlebih dahulu datanya yang kemudian akan kita copy paste ke dalam Stata, masukkan dalam data editor, create first row as variables name. Kemudian kita bisa mulai ke langkah pertama yaitu uji asumsi klasik dari variabel X dan variabel Y. Caranya adalah pertama kita ketik reg atau regresi, kita masukkan data yang variabel Y dan juga variabel X, kita enter, kemudian kita masukkan uji berikutnya yaitu predict test. Tes pertamanya itu uji normalitas, SK test. Di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu berada di bawah 0,05, artinya dia itu belum lolos uji normalitas. Caranya gimana supaya dia bisa normal? Pertama kita bisa buka grab box dulu, grab box dari REST. Dan di sini bisa terlihat bahwa terdapat tiga titik di bagian bawah atau outlinersnya, sedangkan di bagian atasnya itu terdapat 18 titik atau 18 outliner, sehingga kita bisa menghapus eh, data-data tersebut. Pertama kita sort trace terlebih dahulu, kemudian kita buka kembali data editornya, karena tadi ada 18 data di bagian paling bawahnya, jadi ini kita bisa hapus 18 data. Nih, 18 datanya kita hapus. Kemudian karena tadi ada tiga titik di paling bawah, maka ini tiga data paling atas kita bisa hapus. Kemudian kita bisa drop rest terlebih dahulu dan kita mulai kembali langkah awal tadi yaitu regresi, predict, kemudian SK test rest. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa nilainya itu berada di atas 0,05, p-value-nya di atas 0,05, artinya dia sudah lolos uji normalitas. Karena sudah lolos uji normalitas, kita bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji head test. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa uji heteroskedastisitasnya ini berada di atas 0,05 juga, artinya dia tidak ada masalah di bagian head test-nya ini. Karena udah tidak ada masalah, bisa kita lanjut ke uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji asumsi klasik antara variabel X dan juga variabel perantaranya. Kita bisa klik ketik regresi, kita masukkan yang M dulu, kemudian yang variabel X, kemudian bisa kita masukkan lagi predict res2, SK test res2. Di sini bisa kita lihat bahwa p-value-nya itu berada di bawah 0,05, artinya dia itu tidak normal atau berada di bawah apa dia tidak lolos uji normalitas. Maka kita bisa lakukan step yang sama seperti sebelumnya dengan graph box res2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia itu terdapat 9 data di paling atas,
atau 9 outliner yang ada di paling atas, maka kita akan menghapus 9 data di paling bawah. Nah, caranya gimana? Pertama, kita jangan lupa untuk sort trash 2 dulu. Kemudian kita buka data editornya kembali dan kita akan menghapus 9 data di paling bawah. Kita hapus, kemudian kita kembali ke sini, kita drop trash-nya terlebih dahulu, trash 2. Kemudian kita lakukan uji asumsi klasik ulang kembali ke awal tadi untuk uji normalitasnya. Di sini kita lihat bahwa dia itu masih berada di bawah 0,05, maka kita bisa melakukan lagi hal yang sama, yaitu graph box, trash 2. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia itu terdapat 5 data di paling atas, maka kita bisa hapus, kita kembali sort trash 2. Karena tadi 5 data di paling atas, maka ini 5 data di paling bawahnya bisa kita hapus. Kita kembali drop trash 2. Kemudian kita lakukan step ini lagi. Nah, dia sudah berada di atas 0,05 p-value-nya. Nah, karena sudah di atas 0,05 p-value-nya, maka kita bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji head test atau uji heteroskedastisitasnya. Di sini juga sudah menunjukkan bahwa p-value-nya itu di atas 0,05. Artinya kita bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji multiko dengan dengan comment fifth. Di sini dia sudah berada di bawah 10, artinya dia juga sudah lulus uji multiko. Kemudian kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik antara variabel Y, X, dan juga variabel perantaranya. Yaitu kita bisa menggunakan rect, kita masukkan yang Y, X, dan juga yang M. Kemudian kita bisa predik tes 3. Setelah itu kita SK tes 3. Di sini dia menunjukkan bahwa dia itu masih berada di bawah 0,05. Artinya kita bisa melakukan step yang seperti sebelumnya untuk mengembalikan uji normalitasnya, yaitu graph box res 3. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu outliners di bagian atas dan dua outliners di bagian bawah. Maka bisa kita hapus dua data di atas dan satu data di bawah. Kita buka data editornya. Dua data di paling atas. Eh, sorry. Jangan lupa untuk di sort terlebih dahulu. Sort res 3. Buka kembali data editornya. Tadi dua data di bagian bawah dan satu data di bagian atas. Oke, setelah itu kita bisa drop dulu res 3-nya. Kemudian kita bisa mulai kembali yang awal tadi. Ready, kemudian SKTest. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa datanya itu udah kembali normal atau udah lolos uji normalitas. Sehingga kita bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji head test. Dia berada di bawah 0,05. Untuk uji head test ini, kita bisa menggunakan regresif robust. Nah, di sini menunjukkan bahwa inflasi ini tidak secara signifikan bisa mempengaruhi FDI. Atau FDI Foreign Direct Investment. Tetapi exchange rate-nya itu bisa mempengaruhi secara signifikan di FDI-nya. Nah, karena kita sudah melakukan uji testnya, maka kita lanjut lagi ke uji multiko-nya, yaitu dengan common fifth. Dia sudah berada di bawah 0, di bawah 10, artinya dia sudah lulus multiko ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa inflasi itu tidak bisa secara signifikan mempengaruhi FDI, tetapi exchange rate itu bisa mempengaruhi secara signifikan kepada FDI, yang artinya mediasi yang terjadi di dalam data ini adalah full mediasi, yaitu exchange rate bisa memediasi secara penuh hubungan antara inflasi dan juga FDI. Jadi, eh, inflasi bisa mempengaruhi FDI apabila melalui perantara dari exchange rate.
Dan untuk memastikan apakah benar bisa signifikan atau tidak, maka kita bisa melakukan uji Sobel dengan menggunakan kalkulator Sobel. Kalkulator Sobel di sini itu saya menggunakan dari website Daniel Soper. Di sini sudah disediakan eh, kalkulatornya. Pertama itu diminta untuk variabel A, koefisien A, koefisien B, kemudian standar errornya A dan standar error B. Ini kita ambil data dari mana? Untuk yang koefisien A, itu kita bisa ambil dari langkah kedua atau uji asumsi klasik dari variabel X dan juga variabel M. Variabel X dan juga variabel M. Nah, yang ini kita bisa ambil dari sini, yang invasi ini. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Untuk yang A itu koefisiennya 10,886. Kemudian standar errornya itu 1,935. Kemudian untuk yang koefisien B itu kita bisa ambil dari eh, uji asumsi klasik di langkah yang paling terakhir, yaitu uji asumsi klasik antara variabel Y, X, dan mediatornya. Nah, ini kita bisa ambil dari yang exchange rate ini. Di sini kita bisa masukkan minus 0,009, sedangkan yang standar errornya 0,0022. Kita tinggal calculate saja, dan hasilnya di sini keluar bahwa angkanya ini berada di bawah 1,96, yang artinya sebenarnya data-data yang digunakan ini dia tidak bisa menunjukkan efek mediasi yang secara signifikan itu beneran terjadi seperti itu. Oke, itu saja untuk uji mediasinya. Selanjutnya saya akan melakukan uji moderasi. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan ke uji moderasi. Uji moderasi sendiri itu apa? Uji moderasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen atau variabel X dan juga variabel dependennya atau variabel Y. Dan di uji moderasi sendiri itu ada yang namanya variabel interaksi, yaitu eh, gabungan atau variabel interaksi antara variabel independen dan juga variabel moderasinya. Di sini saya menggunakan invasi sebagai variabel independen, kemudian trade sebagai variabel moderasi, kemudian FDI sebagai variabel dependennya. Sedangkan saya juga menambahkan dua data lagi dari GDP growth dan juga real interest rate untuk sebagai variabel kontrolnya. Di sini juga saya sudah mengkalikan variabel interaksinya antara inflasi dan juga variabel trade-nya. Nah, ini bisa kita langsung copy paste aja ke dalam Stata. Kita buka data editor, kemudian kita masukkan trade versus variables name. Nah, di sini langkah pertamanya itu kita bisa mulai dengan melakukan uji asumsi klasik dari variabel Y dan juga variabel X-nya. Yaitu kita bisa masukkan variabel Y, kemudian variabel X, kemudian masukkan variabel kontrolnya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke predict hash. Nah, kita bisa lanjut lagi ke SKTest hash. Di sini menunjukkan bahwa datanya itu nggak normal atau dia tidak lolos uji normalitas. Caranya sama seperti uji mediasi, yaitu kita bisa dengan membuka graph box dulu. Graph box hash. Di sini terlihat bahwa terdapat ada 7 data di paling, 7 outliners di atas dan satu outliners di bawah.
outliers, maka kita bisa buka data editor. Oh ya, jangan lupa untuk di sort dulu, sort trace. Kemudian kita buka data editor. Satu titik di bawah, maka kita hapus satu titik di paling atas. Satu data di paling atas. Dan 7 data di paling bawah. Oke, setelah itu kita kembali drop press. Kemudian kita bisa eh, mulai uji kembali dari yang awal. Regresi ulang. Dan di sini sudah menunjukkan bahwa dia itu berada di atas 0,05 sehingga dia sudah bisa dikatakan bahwa dia lolos uji normalitas. Karena sudah lolos uji normalitas, maka bisa kita lanjutkan dengan uji berikutnya yaitu uji head test. Dia juga sudah lolos uji heteroskedastisitasnya karena udah di atas 0,05. Maka kita bisa lanjut ke uji berikutnya yaitu uji FIF. Nah, di sini dia sudah berada di bawah di bawah 10, artinya dia sudah lolos uji multikonya. Selanjutnya, kita bisa lakukan uji berikutnya, yaitu kita lakukan regresi dari eh, Y, X, kemudian kita masukkan variabel moderasinya, yaitu yang trade, kemudian kita masukkan yang variabel kontrolnya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke step berikutnya yaitu predik SR SK tes res 2 dan di sini sudah menunjukkan bahwa datanya itu sudah di atas 0,05 artinya dia itu sudah lolos uji normalitas. Karena sudah lolos uji normalitas, kita bisa lanjut ke uji berikutnya yaitu uji head test. Di sini juga dia sudah normal, tidak ada masalah heteroskedastisitasnya. Kita bisa lanjut ke uji berikutnya yaitu FIF. Dia juga sudah berada di bawah 10 sehingga dia itu lolos uji multikonya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan uji asumsi klasik berikutnya dengan memasukkan, kita ketik dulu regresi, kita masukkan yang variabel Y, variabel X, variabel moderasi, kemudian kita masukkan juga eh, variabel interaksinya, yaitu yang invasi dikali trade, kemudian masukkan juga yang GDP dan juga real interest rate. Nah, setelah itu kita bisa lanjut eh, ke predik res lagi, skates res. Di sini juga dia sudah di atas 0,05, artinya dia udah normal. Dan kita lanjut ke head test. Ini juga udah normal, sehingga bisa kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu fifth. Di sini juga hasilnya itu sudah di bawah 10. Jadi dia sudah bisa dikatakan bahwa eh, dia itu sudah lolos uji multikolinearitas. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa invasi itu bisa berpengaruh secara negatif, berpengaruh signifikan secara negatif terhadap FPI, sedangkan trade itu dia tidak bisa berpengaruh signifikan terhadap FDI. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui apakah trade ini sebenarnya benar-benar memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara inflasi dan juga FDI? Kita bisa lihat dari variabel interaksinya yang bagian sini, inflasi X trade itu terlihat bahwa sebenarnya p-value-nya itu berada di bawah 0,05, maka bisa dikatakan dia berpengaruh secara signifikan. Tetapi apakah dia memperkuat atau memperlemah itu bisa kita lihat dari koefisien antara inflasi dan juga variabel interaksinya. Di sini kita bisa lihat bahwa koefisiennya itu minus, sedangkan koefisien variabel interaksinya itu positif. Artinya dia itu memperlemah hubungan antara FDI dan juga inflasi, karena sebenarnya inflasi ini kan dia berpengaruh signifikan tetapi secara negatif. Karena di inflasi trade-nya ini positif, maka dia memperlemah hubungan antara FDI dan juga inflasi tersebut.
Itu saja, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.